Kalau teman-teman lihat di sini terlihat nih ya, gambarnya kabur ya. Dia seperti ada double garis di sini ya, tuh ya, terlihat ya. Tuh. Teman-teman lihat sendiri, gambarnya kabur seperti ini ya. Ini PS2 Slim ini kan ada kabel USB ya. Jangan sekali-kali dimasukkan ke dalam sini, karena akan mengakibatkan PS2 ini, khususnya PS2 Slim ini nantinya bisa terserang ininya, apa namanya, power supply-nya ya, maksudnya powernya yang ada di dalam sini yang sudah seperti itu ya, PS-nya jadi rusak. Kebanyakan teman-teman banyak yang nggak tahu ya, banyak yang tanya kenapa sih waktu kita memakai konverter ini kok tidak tampil di tampilan LED-nya gitu ya, di TV LED, karena rupanya settingan di dalamnya harus diubah terlebih dahulu ya. Untuk tulisannya juga tuh ya, nah, seperti ini bagus ya teman-teman, dibanding menggunakan kabel RCA. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di Topani Family. Di kesempatan yang baik ini, Topani Family ingin sharing kepada teman-teman sekalian, terutama para gamers atau khususnya para pecinta PlayStation ya. Nah, bagi teman-teman khususnya yang punya PlayStation 2 dan ingin main PlayStation tapi di TV LED, dan ternyata pada saat teman-teman sekalian bermain di TV LED hasilnya hasilnya burem, terus kabur atau seperti apa gitu ya. Ternyata ada solusinya teman-teman, yaitu jadi kan kalau misalnya di TV LED itu kita biasa menggunakan HDMI, sedangkan bawaan dari PlayStation 2 itu sendiri memakai kabel RCA atau kabel 3 warna. Jadi nanti dari PlayStation 2 itu akan kita kasih konverter, terus konverternya kita colokkan HDMI dan kita colokkan ke TV. Nah, ini sekalian saya ingin unboxing barangnya seperti apa, teman-teman bisa dilihat. Ini barangnya teman-teman, belum saya buka ya, memang sengaja ini akan saya unboxing bareng-bareng sama teman-teman. Ini solusi bagi teman-teman yang ingin main PS2 di TV LED ya. Bukan di TV ini ya, kalau TV ini namanya TV tabung ya. Kalau TV tabung tentunya sudah memang pasangannya ya, kabel RCA memang cocok untuk TV tabung. Tapi kan sedangkan PlayStation sendiri, khususnya PlayStation 2, tidak support terhadap slot HDMI yang ada pada TV LED. Oke teman-teman, nih saya akan buka paketnya ya, belum sama sekali saya buka. Nah, bentuk barangnya seperti ini ya teman-teman, tuh bisa dilihat sama teman-teman sekalian. Di sini ada tulisan PS2 to HDMI. Kalau menurut rekomendasi teman-teman yang sudah buat konten ya, buat konten sama seperti konten saya ini, katanya hasilnya cukup memuaskan ya. Tapi saya belum coba langsung ya, akan kita coba bersama-sama. Apakah benar seperti itu? Barangnya seperti apa kita akan lihat. Saya akan buka. Nah, seperti ini teman-teman. Jatuh ya, kosong ya, nggak ada apa-apa lagi ya. Di sini hanya ada selebaran ya, selebaran petunjuk cara penggunaan konverter itu sendiri ya. Tuh seperti itu ya. Nah, dalam box tadi kita dapat ini adalah powernya ya, power daya untuk si HDMI. Jadi HDMI PS2 to HDMI ini memerlukan daya ya. Nah, seperti ini teman-teman tuh ya. Nah, barangnya seperti ini. Ini terbuat dari plastik ya, bukan apa namanya metal atau apa sih bahasanya, besi ya. Nah, di sini teman-teman, di sini ada slot untuk ini ya, dayanya ya.
dicolokkan ke sini, terus yang ini USB-nya kita colokkan ke PS2 ya. Nah, terus di belakangnya di sini ada kabel kuning. Kabel kuning ini adalah kabel sound ya, kabel suara untuk headset gitu ya. Tapi saya nggak memerlukan ini karena suaranya kan kita sudah dapat dari TV. Terus di sini ada slot HDMI. Nah, slot HDMI ini nanti yang kita akan pakai untuk kita sambungkan kepada TV LED ya, seperti itu. Nih teman-teman, seperti ini barangnya ya, PS2 to HDMI. Nih, seperti ini. Bagaimana hasilnya? Teman-teman bisa cek. Saya akan coba setel di TV LED, bagus atau enggak hasilnya. Karena sebelumnya saya pakai kabel RCA, hasilnya seperti yang saya sebutkan tadi, hasilnya burik, burem, dan gak enak dilihat sama sekali. Tapi memang beda kalau pakai TV ini, memang sudah pasangannya ya nyaman-nyaman aja di mata ya, seperti itu. Oke, tanpa panjang lebar teman-teman, langsung kita lihat bagaimana hasilnya di TV LED. Oke teman-teman, sekarang kita sudah ada di kamar ya. Saya akan menyalakan TV-nya. Kita akan uji coba dulu dengan menggunakan kabel RCA 3 warna pada TV LED ya. Nanti teman-teman bisa lihat perbandingannya antara kabel kita pakai kabel RCA dengan memakai konverter PS2 to HDMI. Jadi teman-teman sini bisa menilai bagusnya yang mana ya. Karena memang konverter ini dibuat khusus untuk mengkonvert gambar ke TV LED, tentunya pastinya lebih bagus pakai PS2 to HDMI ya. Tapi bagi yang penasaran silahkan bisa disimak. Saya akan hidupkan dulu TV-nya ya. Nah, ini teman-teman tampilannya setelah kita memakai kabel RCA seperti ini. Memang terlihat kalau misalkan di layar kamera ya, yang ditangkap sama kamera ke nyorot ke TV LED ini, memang tampaknya bagus-bagus aja ya. Tapi sebetulnya kalau diperhatikan ini burem ya, burik sebetulnya ini gambar ini ya. Ini akan saya masukkan ke dalam permainan dulu. Kita coba kita main CTR ya. Kalau teman-teman lihat di sini terlihat nih ya, gambarnya kabur ya. Dia seperti ada double garis di sini ya, tuh ya, terlihat ya. Tuh. Teman-teman lihat sendiri, gambarnya kabur seperti ini ya. Ini pakai kabel RCA tadi. Tuh, lihat. Jadi gambar-gambarnya seperti ini ya. Mungkin kalau karena sudah masuk kamera, gambarnya agak lebih bagus, tapi aslinya teman-teman ini gambarnya burik nih ya. Tidak enak sekali dipandang. Tentunya teman-teman yang sudah memakai kabel RCA di rumah terus menyambungkan ke kabel ke TV LED, pastinya teman-teman semua sudah tahu bahwa memang betul-betul gambarnya tidak bagus ya. Tuh, saya dekatkan lagi ya. Terlihat tidak jelas ya, seperti itu ya. Sekarang kita akan coba menggunakan PS2 to HDMI ya. Nah, ini kabel RCA nya sudah saya cabut ya teman-teman ya. Sekarang kita masukkan ke sini ya, slot RCA tadi ya. Nih, ke sini teman-teman. Nah, seperti ini ya, sudah terpasang. Lalu untuk kabel USB yang ini jangan dicolokkan ke dalam sini ya. Kan di sini ada slot USB ya di PS2 Super Slim ini. PS2 Slim ini kan ada kabel USB ya. Jangan sekali-kali dimasukkan ke dalam sini karena akan mengakibatkan PS2 ini, khususnya PS2 Slim ini nantinya bisa terserang ininya, power supply-nya ya, maksudnya
powernya yang ada di dalam sini. Yang sudah seperti itu ya, PS-nya jadi rusak. Beda halnya dengan PS2 yang tipe pad, nggak apa-apa dimasukkan ke dalam sini karena dia punya power supply sendiri di belakangnya ya. Jadi untuk menampung dayanya cukup kuat ya, karena ini kan menyedot daya nih. Ini menyedot daya, dan ini memang bukan diperuntukkan untuk daya ini ya. Nah ini, sehingga nanti bisa merusak ini ya. Tapi untuk yang tipe pad tidak apa-apa ya. Nah, lantas bagaimana solusinya? Solusinya adalah ini kita colokkan terpisah ke stop kontak yang lain ya, seperti itu ya. Jadi saya akan coba ini colokkan ke sini ya, ke sini. Jadi teman-teman seperti ini teman-teman. Jadi PS2 HDMI nya dipasang di belakang sini, lalu disambungkan ke ke kabel HDMI yang nantinya nyambung juga ke TV LED. Lalu untuk powernya sendiri kita buat terpisah ya, kita colokkan ke stop kontak yang ada di bawah itu ya, jangan disambungkan ke konektor USB yang ada di depan ini, karena bisa berakibat PlayStation 2 nya khusus yang slim bisa rusak seperti itu ya. Nah sekarang akan kita lihat bagaimana hasil gambarnya ya. Saya akan hidupkan lagi PlayStation-nya. Sekarang kita ubah koneksinya menjadi koneksi PS2 to HDMI. Oh ya, saya lupa teman-teman sekalian, saya lupa. Jadi teman-teman sekalian, kalau misalnya kita pakai konverter PS2 to HDMI, settingan di PlayStation juga harus dirubah ya. Kebanyakan teman-teman banyak yang nggak tahu ya, banyak yang tanya kenapa sih waktu kita memakai konverter ini kok tidak tampil di tampilan LED-nya gitu ya, di TV LED. Karena rupanya settingan di dalamnya harus dirubah terlebih dahulu ya. Bagaimana caranya supaya untuk bisa merubah ke settingan PS2 to HDMI sedangkan tampilannya di sini ngeblank? Saya akan coba tunjukkan caranya, yaitu kita akan masuk lagi ke PlayStation 2 tapi menggunakan kabel RCA yang tadi ya. Nah kan sudah tampil ya seperti ini ya. Kita masuk ke sistem konfigurasi. Nah di sistem konfigurasi kita scroll ke bawah, kita pilih ke bawah ya maksudnya. Nah lalu di sini ada tulisan komponen video out ya. Nah pada bagian ini kita rubah menjadi yang ini ya, kan pilihan awalnya RGB, kita rubah menjadi YCB PB CRPR ya. Nah kita pindahkan ke sini, kita klik. Nah seperti itu ya. Nanti akan bisa terbaca HDMI ini ya. Maksudnya PS2 ini kan kita pakai HDMI, nanti akan tampil PlayStation-nya. Tapi karena sebelumnya tadi kita memakai yang RGB, makanya PlayStation 2 nya tidak tampil ya di LED. Sekarang kita akan coba memakai PS2 to HDMI, apakah benar akan tampil ya, sedangkan tadi tidak tampil. Ini akan saya coba pasti matikan lagi PS nya, lalu kabel RCA nya saya cabut lagi. Sudah saya cabut ya kawan-kawan. Lalu saya ganti PS2 to HDMI. Nah, sekarang kita coba hidupkan PlayStation lagi. Jadi kawan-kawan di rumah jangan sampai bingung kenapa kok saya pakai PS2 to HDMI tapi tidak tampil gambarnya di TV LED ya. Begitu ya. Sekarang kita coba pindahkan koneksinya ke koneksi HDMI. Nah teman-teman bisa lihat ya, sudah tampil dengan menggunakan PS2 to HDMI. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam permainannya. Kita akan lihat perbedaan gambarnya ya.
Tuh, gambarnya agak lebih tajam teman-teman, perbedaannya gambar lebih tajam, terus untuk warna lebih timbul juga ya, lebih terang. Saya akan coba masuk ke permainan yang tadi, permainan CTR. Lebih smooth ya, gambarnya lebih bagus, tapi nggak tahu ya permainannya bagus nggak, kita belum lihat ke dalam permainannya. Nah teman-teman bisa lihat tuh ya, gambarnya lebih bagus, lebih terang ya. Yang pasti dia tidak ada double ya di ininya ya, di apa namanya, di karakternya ya. Karakter Crash Bandicoot-nya lebih bagus lah ya daripada menggunakan kabel RCA ya. Nah perbedaannya teman-teman tuh ya, kalau kita lihat secara langsung ya, karena ini memang kalau dilihat dari kamera memang sudah bagus dari sininya, terus tangkap kamera lebih bagus lagi, lebih smooth. Tapi aslinya kalau saya lihat perbandingan dari yang tadi, ini tidak ada berbayang apa namanya tulisannya ini ya, tidak berbayang, terus warnanya lebih keluar, dan terus lebih jelas saja ya gambarnya dari yang tadi. Yang tadi itu agak buram, agak bahasa dalam tanda kutip burik lah seperti itu ya. Ya saya akan coba lihat karakter Crash Bandicoot-nya ya. Yang tadi di sini ada double ya, di tulisan huruf T-nya ada double. Sekarang tidak ada double, dan juga lebih bagus, lebih smooth, lebih terang lah seperti itu ya. Saya akan dekatkan kameranya teman-teman. Teman bisa lihat tuh hasilnya ya, kalau menggunakan PS2 tuh HDMI, tulisannya tidak double ya, tidak berbayang. Terus juga tampilannya kalau di TV juga full ya, tampilan di TV sesuai full. Dan juga untuk gambarnya bagus, maksudnya untuk warnanya lebih enak dilihat, tidak kabur ya, seperti itu ya gambarnya. Nah seperti ini, kurang lebih seperti ini kalau saya memakai PS2 tuh HDMI ya. Tuh, seperti itu ya. Nah untuk tulisannya juga tuh ya, nah seperti ini bagus ya teman-teman, dibanding menggunakan tadi ya kabel RCA. Jadi recommended banget buat teman-teman kalau misalkan ingin main PS2 tapi di TV LED ternyata gambarnya kabur, bisa menggunakan PS2 tuh HDMI ya. Yang ini ya produknya ya. Tuh, seperti itu. Ini hasilnya teman-teman, tuh bisa lihat. Baik teman-temanku sekalian, demikianlah ya sharing informasi dari saya. Semoga bisa membantu teman-teman sekalian yang ingin mencari informasi sebetulnya bagus nggak menggunakan PS2 tuh HDMI, atau bagi teman-teman yang belum tahu bagaimana caranya menggunakan PS2 tuh HDMI, dan juga untuk teman-teman yang masih bingung kenapa saya main PS2 dengan TV LED tapi kok gambarnya kurang bagus seperti itu ya. Ini informasi dari saya. Saya mohon dukungan subscribe, like, and share. Semoga apabila saya ada informasi lagi bisa berbagi kepada teman-teman sekalian dan bisa bermanfaat buat teman-teman sekalian. Silahkan di subscribe. Ingat, subscribe adalah gratis tapi informasinya sangat berharga buat teman-teman sekalian pastinya ya. Semoga teman-teman sekalian sukses dimanapun berada.
Terima kasih dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.